Guys, ada apa nih? Dikatakan G20 Bali memanas lagi. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan agar semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19 dan juga diberi kesihatan yang baik guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction guys. Video reaction di channel Kilas Dunia. Dan kalau kita tengok judul video dia dikatakan G20 Bali memanas dan pihak AS tidak dapat menerima atas negosiasi ini. Negosiasi apa lagi nih guys? Jom untuk kita mengetahui apakah yang dimaksudkan pihak AS iaitu Amerika Syarikat tidak menerima negosiasi ini. Jom sama-sama kita semak video ini. Tapi sebelum itu guys, please kepada subscriber di luar sana, tonton video ini sampai habis untuk kita tahu apakah sebenarnya yang ingin admin ini sampaikan dan juga apa yang ingin aku sampaikan di hujung sekali video ini. Apa-apa pun guys, jom kita semak video ini dulu. Uni Eropa disebut tidak memenangkan narasi global tentang Ukraina. Indonesian President Joko Widodo is urging international unity to revive a global economy shaken by the pandemic. He was speaking at a meeting of G20 finance ministers in Jakarta. Mr. Widodo has warned that now was not the time to create new geopolitical tensions. Bukan saatnya untuk membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia, apalagi yang membahayakan keselamatan dunia. Sebagaimana yang terjadi di Ukraina saat ini, semua pihak harus menghentikan rivalitas dan ketegangan. Kita harus fokus untuk bersinergi, untuk berkolaborasi, menyelamatkan dan membangkitkan dunia tempat kita hidup untuk segera bangkit kembali, pulih kembali. Well, on Thursday and Friday, the 7th and 8th of July, foreign ministers from G20 countries will be meeting in Bali, Indonesia, under the theme Building a More Peaceful, Stable and Prosperous World Together. Now, significantly, this will be the first time since the Russia-Ukraine war that the foreign ministers of Russia and the US will be attending the same talks together. Indonesia's Foreign Minister Retno Marsudi also met with many of her counterparts to help foster cooperation amidst the many dire challenges the world faces today. But we are already confronted with another crisis, the war in Ukraine. The ripple effects are being felt globally on food, energy, and fiscal space. The question is, can we solve these global problems by our own? The answer is no. Tu baru intro guys. Inilah Kilas Dunia. Kita akan masuk kepada isi dah. Tadi tu intro guys. Ini kalau kita tengok ahli-ahli dalam G20. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Bali menunjukkan kepadanya perspektif yang berbeda di seluruh dunia tentang situasi di Ukraina dan konsekuensinya. Dalam pemungutan suara Maret di Majelis Umum PBB, 140 negara mengutuk agresi Rusia dan tidak ada anggota G20 selain agresor yang menentang resolusi ini. Tetapi, tentang bagaimana bergerak maju dan konsekuensi perang ada pandangan yang berbeda tajam, kata Borrell dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di situs web Uni Eropa pada Minggu 10 Juli waktu setempat. G7 dan negara-negara yang berpikiran sama bersatu dalam mengutuk dan memberikan sanksi kepada Rusia dan dalam mencoba untuk meminta pertanggungjawaban rezim.
Tetapi negara-negara lain dan kita dapat berbicara di sini tentang mayoritas Global South. Sering mengambil perspektif yang berbeda. Dia menyimpulkan, pertempuran narasi global sedang berjalan lancar dan untuk saat ini kami tidak menang, kata Borrell. Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri G20 yang diadakan di Bali pada 7 hingga 8 Juli dihadiri oleh diplomat top Rusia Sergei Lavrov. Menlu Rusia menggelar sejumlah pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan Menlu G20. Pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan operasi militer khusus sebagai tanggapan atas permintaan Republik Donbass. Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan sejumlah negara lain membalas dengan sanksi besar-besaran terhadap Rusia dan telah meningkatkan pasukan senjata mereka ke Ukraina. Sudah lama konflik Rusia dan Ukraina bergulir dan tidak terasa sudah memakan kurang lebih 4,5 bulan lamanya. Belum ada alasan pasti kenapa konflik Rusia dan Ukraina ini makin memanas, bahkan menurut kabar terkini Putin telah berhasil merebut sebagian besar daerah timur Ukraina. Oleh karenanya, publik penasaran siapa dalang yang membuat Rusia memiliki darah dingin pada Ukraina hingga Amerika Serikat naik pitam. Benarkah dalang dari kekuatan Rusia itu merupakan negara Iran? Dilansir dari Washington Post, saat ini Iran sedang bersiap untuk memasuk Rusia dengan ratusan pesawat tak berawak, termasuk model canggih yang mampu menembakkan rudal. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pada Senin 11 Juli 2022, Biden mengatakan bahwa ada upaya rahasia Teheran, ibu kota Iran, untuk memberikan bantuan militer bagi invasi Rusia ke Ukraina. Rencana pengiriman kendaraan udara tak berawak atau UAV juga diungkapkan oleh penasihat keamanan Amerika Serikat Jake Sullivan. Jake Sullivan menyatakan bahwa adanya dorongan yang signifikan bagi upaya Moskow untuk menemukan dan menghancurkan artileri yang dipasok barat dan sistem senjata lainnya yang telah memperlambat kemajuan Rusia. Sullivan mengatakan Iranlah yang bersiap untuk melatih Rusia tentang cara menggunakan senjata dengan sesi pelatihan awal yang akan dimulai segera pada bulan ini. Informasi kami menunjukkan bahwa pemerintah Iran sedang bersiap untuk menyediakan Rusia hingga beberapa ratus UAV, termasuk UAV berkemampuan senjata dalam waktu yang dipercepat, kata Sullivan dikutip dari Washington Post pada Senin 11 Juli. Pengungkapan itu datang ketika Presiden Biden bersiap untuk berangkat ke Timur Tengah, di mana ia diharapkan untuk berunding dengan sekutu-sekutu kuncinya tentang kebijakan regional terpadu terhadap Iran. Ketegangan antara Washington dan Teheran semakin tegang dalam beberapa pekan terakhir, di tengah pembicaraan nuklir yang goyah dan peningkatan serang roket dan pesawat tak berawak terhadap instalasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi yang dipersenjatai dan didanai oleh Iran. Sementara Rusia memiliki persenjataan drone yang luas, kedatangan pesawat Iran dapat membantu Moskow mengisi kembali sistem senjata utama yang menderita kerugian besar selama konflik 4 bulan. UAV pengawasan memainkan peran penting dalam penargetan pasukan musuh dengan artileri, dan drone yang dipersenjatai dapat melayang di atas medan perang selama berjam-jam, meluncurkan rudal yang dapat menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja lainnya. Iran telah muncul dalam beberapa tahun terakhir sebagai produsen utama pesawat tak berawak. Di antara model militernya adalah Shahed 129 yang sangat mirip dengan Predator UAV buatan Amerika Serikat yang digunakan dalam operasi militer dan kontra terorisme di luar negeri. Beberapa ahli militer percaya Shahed 129 adalah tiruan Predator, rekayasa balik dari pesawat mata-mata Amerika Serikat yang jatuh di Iran beberapa tahun lalu. Informasi intelijen Amerika Serikat yang baru didekalifikasi mengungkapkan Iran diperkirakan akan memasuk Rusia dengan ratusan drone, termasuk drone bersenjata untuk digunakan dalam perang di Ukraina, sebut seorang pejabat Gedung Putih. Lebih jauh, pejabat tersebut menyebut Teheran juga siap untuk memberikan pelatihan bagi pasukan Moskow tentang cara mengoperasikan drone yang diberikan sedini mungkin. Informasi menunjukkan bahwa pemerintah Iran sedang bersiap untuk menyediakan Rusia hingga beberapa ratus kendaraan udara tak berawak, termasuk UAV berkemampuan senjata dalam waktu yang dipercepat.
Seorang juru bicara di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan kepada CNN informasi yang dijelaskan Sullivan kepada wartawan didasarkan pada informasi intelijen yang baru-baru ini diungkap. Sullivan berpendapat berita tentang Iran yang memasuk pesawat tak berawak adalah bukti serangan Rusia terhadap Ukraina dalam beberapa pekan terakhir datang dengan biaya parah karena menipisnya senjatanya sendiri. Berita tentang pasukan drone Iran ke Rusia datang sehari sebelum perjalanan pertama Presiden Joe Biden ke Timur Tengah sejak menjabat dengan pemberhentian di Israel dan Arab Saudi. Tindakan Iran di kawasan dan program nuklirnya disebut menjadi topik diskusi utama. Sullivan pada hari Senin mengemukakan bagaimana drone serupa diberikan oleh Iran kepada pemberontak Houthi Yaman untuk menyerang Arab Saudi sebelum gencatan senjata diberlakukan awal tahun ini. Drone telah menjadi komponen kunci dari perang di Ukraina di kedua sisi, dengan militer Ukraina menggunakan UAV Bayraktar buatan Turki untuk menghancurkan pos komando Rusia, tank, dan sistem rudal permukaan ke udara. Adapun Rusia menggunakan drone Orlan 10 buatan sendiri untuk pengintaian dan peperangan elektronik. Namun dalam hampir 5 bulan perang, jumlah drone di masing-masing pihak telah berkurang karena ditembak jatuh atau jatuh. Intro dia ya cerita pasal G20, tetapi ujung-ujung tu adalah sedikit berkaitan dengan G20. Di mana guys, kalau kita tengok G20 ni yang akan berlangsung di Indonesia, di Bali pada bulan November kalau tidak silap. Dan kalau kita tengok pra G20 telah pun berlangsung yang dilakukan di, kalau tidak silap, telah dilakukan di Jerman pada baru-baru ini. Dan kalau kita tengok semua G20 hadir semasa berlangsungnya pra G20. Dan kalau kita tengok semasa pra G20 yang berlangsung di Jerman tu, wakil daripada Rusia juga turut hadir. Dan pada masa itu kalau kita tengok semasa pemimpin ataupun semasa wakil daripada Rusia membentangkan beberapa isu yang dibentangkan, dan kalau tidak silap pada masa itu yang dibangkitkan adalah berkaitan dengan isu keselamatan dunia. Dan banyak sekali daripada di luar wakil daripada G20 itu mengkritik daripada Rusia berkaitan dengan isu apa yang berlaku di Ukraina. Dan banyak pihak G20 yang tidak berpuas hati. Tetapi be professional lah guys. Semasa pembentangan itu bukanlah berkaitan mengenai isu peperangan, tetapi semasa pembentangan itu adalah isu berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan kesihatan yang dibentangkan oleh salah satu wakil daripada Rusia. Jadi kita mengutarakan isu-isu berkaitan dengan kesihatan. Bukanlah kita menghentam orang. Kalau kita tengok wakil daripada Rusia itu membentangkan berkaitan dengan isu kesihatan, jadi kita utarakan isu kesihatan lah. Bukannya kita utarakan yang bukan out of the topic. Tidaklah profesional macam tu. Betulkah guys? Dan kalau kita tengok sekarang isu daripada Ukraina dan juga Rusia ini macam belum ada unsur-unsur reda guys. Walaupun kalau kita tengok sebahagian daripada ketenteraan Rusia yang berada di Pulau Ular telah pun ada certain daripada tentera itu balik ataupun berundur, tetapi ada lagi ketenteraan Rusia yang berada di sana. Sebab kalau kita tengok apa yang Rusia ni dah puas hati, kalau kita tengok ada lagi campur tangan pihak ketiga yang membangkitkan kemarahan Rusia, dan itulah yang menyebabkan sebenarnya Rusia stay terus di Ukraina. Pihak ketiga ini sebenarnya bukan mengambil jalan untuk meredahkan ketegangan, tetapi sebaliknya mereka ini mengambil jalan untuk membakarkan semangat kemarahan daripada Rusia. Dan pasal itulah kalau kita tengok peperangan Rusia dan Ukraina berlanjutan sampailah pada hari ini. Tapi guys, kalau kita mengharapkan G20 Bali pada bulan November ini yang akan berlangsung, kita berharap agar G20 itu terlaksana dengan aman dan tiada pun kekecauan yang berlaku. Dan kalau kita tengok dengan adanya berlangsungnya G20 ini, kurang-kurangnya dapatlah meredahkan kemarahan di antara kedua-dua belah pihak ini, di antara Rusia dengan Ukraina. Sedikit sebanyaklah guys dapat membantu daripada kedua-dua negara ini terus meletus peperangan. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.